Teman-teman guru di mana saja berada, Tuhan memberkati kita semua. Saya datang menyapa teman-teman. Maksudnya saya ingin membagi tentang bagaimana kita merancang materi ajar dalam bentuk PowerPoint. Saya sendiri menawarkan diri untuk mencoba untuk membagi kepada teman-teman bagaimana teknis untuk merancang materi ajar dalam bentuk PowerPoint, dan juga tampilannya itu ada gambar yang hidup, gambar yang bergerak, dengan maksud untuk menarik minat siswa supaya mereka semangat untuk belajar. Bagaimana teknisnya untuk merancang? Nanti saya akan melihat respon dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberi komen di dalam video ini, memberi komen. Dan atas dasar komen dari teman-teman itu, saya akan melihat kalau memang banyak yang positif, banyak yang berminat, maka saya akan membuat video secara berturutan tentang teknik merancang materi ajar melalui PowerPoint. Itu. Jadi bukan saya orang yang serba tahu, orang yang paling tahu, tidak. Maksud saya itu apa yang saya alami, saya berbagi kepada teman-teman demi untuk pelayanan kepada siswa kita. Tentang PowerPoint, saya menyampaikan kepada teman-teman, itu memang sudah lama saya menggunakan PowerPoint, dan saya sudah merasa agak familiar dengan PowerPoint. Karena saya mengajar baik di SLTA, terutama di perguruan tinggi, kebetulan saya mengajar di perguruan tinggi juga, baik di perguruan tinggi umum, yaitu di perguruan tinggi negeri, dan di STKPK Bina Insan, Sekolah Tinggi Pastoral di Samarinda. Jadi mengajar itu sejak awal saya sudah menggunakan dengan PowerPoint. Maka saya membagi kepada teman-teman supaya bisa merancang bahan ajar dalam PowerPoint ini. Tentang bagaimana kita membuat video untuk materi ajar, itu saya baru belajar baru 1 bulan. Jadi saya masih belajar banyak bagaimana kita membuat video ajar. Tapi untuk membuat video ajar itu merancang materi dulu dalam bentuk PowerPoint. Dari PowerPoint kita merancang materi, lalu kita membuat menjadi video. Dari video baru kita upload ke YouTube, itu menjadi video di YouTube. Nah, jadi prosesnya agak panjang. Jadi tahap awal ini kita merancang dulu materi ajar dalam bentuk PowerPoint. Jadi apa yang saya tampil ini merupakan contoh layar awal, ya seperti ini yang saya rancang, layar awal ini yang kita bisa pakai untuk mengajar untuk siswa kita melalui daring atau melalui online. Ini yang saya rancang. Contoh pertama seperti ini gambarnya, ini seperti ini. Jadi ada gambar buka tutup, di dalamnya nampilkan materi. Jadi ini untuk pertama, ini contoh yang pertama. Nanti kalau teman-teman berminat juga ini akan saya sampaikan bagaimana caranya bisa menghasilkan layar seperti ini. Lalu layar kedua sebentar. Layar kedua seperti ini. Ini kita merancang di PowerPoint. Di PowerPoint itu banyak sekali pilihan, ya, tampilan ini. Lalu yang ini saya rancang dalam bentuk papan tulis, nih, dalam bentuk papan tulis. Ya. Mengapa saya merancang papan tulis? Maksudnya situasi kelas itu kita hadirkan kepada siswa supaya siswa merasa bahwa ini belajar di kelas. Ya. Memang banyak orang pakai dengan animasi gambar yang banyak, yang bagus, segala, tapi tidak menghadirkan situasi siswa di kelas, situasi kelas. Maka saya sekarang mau menghadirkan situasi kelas, walaupun kita belajar secara daring atau secara online, tapi situasi kelas secara psikologis siswa merasakan. Maka saya rancang dalam bentuk
papan tulis. Ini di PowerPoint banyak sekali bentuknya. Kita merancang bagaimana warna kita bisa buat sesuai selera. Tadi warna putih, yang tadi layar pertama tadi putih, ini warna hitam. Terserah kita merancang sesuai dengan selera kita. Bentuknya bagaimana, yang ini papan tulis ini, itu bisa kita rancang di dalamnya. Lalu yang kedua, materi yang kita ajar, ini saya beri contoh misalnya gereja yang satu. Maka kita tampil gambar di layar itu harus mendukung materi. Nah ini materinya gereja yang satu. Jadi gambar saya tampilkan itu adalah kunjungan ad limina para uskup Indonesia ke Vatikan untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan perkembangan gereja Katolik di Indonesia kepada Paus. Ya. Jadi gambar ini apakah mendukung tema atau bagaimana? Ya terserah, ini tergantung penafsiran kita guru agama masing-masing ya. Bagaimana guru agama menafsirkan. Tapi saya merasa bahwa menurut saya gambar ini sudah mendukung tentang makna gereja yang satu. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa ini tidak mendukung, ya boleh, kita sesuai dengan penafsiran kita masing-masing, bukan jadi masalah. Yang kedua, kita juga harus menampilkan gambar kita sendiri, foto kita sendiri, mau menyatakan bahwa ini guru saya. Kenapa? Karena siswa yang baru kita belum ketemu. Kita menampilkan, oh ini wajah guru saya kayak begini, ya itu ya. Jadi kita wajah kita, lalu kita tulis nama supaya siswa kita kenal. Dan materi pertama, ini materi yang bagaimana, materi pertama, kelas berapa, semester berapa, itu kita tampilkan. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yang saja ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Ini layar pertama ya. Layar pertama pada saat kita mengajar siswa kita yang baru ya. Siswa kita yang baru datang kelas pertama. Jadi secara psikologis bahwa siswa ini merasa dia diterima. Siswa ini merasa bahwa dia disambut dengan mengucapkan selamat datang siswa-siswi SMA Negeri 10 Samarinda. Ini saya beri contoh SMA 10 Samarinda. Lalu di bawahnya saya tulis ini, yang di bawahnya itu ad maiora natus sum, ya itu bahasa Latin ya. Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan, tidak, tapi paling tidak siswa itu merasa, oh ini bahasa Latin, ini bahasa ini perlu kita belajar, ini kita tahu. Ini maksudnya mau menarik minat, bukan gagah-gagahan itu. Kalau sebenarnya untuk apa sih untuk siswa SLTA kita menggunakan bahasa Latin? Tapi paling tidak untuk menarik minat mereka secara psikologis itu. Rasa ingin tahu mereka dihidupkan itu. Kita menggunakan satu istilah. Itu saya menggunakan istilah itu ad maiora natus sum. Kita menjelaskan ad maiora natus sum maksudnya dilahirkan untuk nilai-nilai luhur. Nah, maksudnya Anda dilahirkan sudah direncanakan Tuhan untuk menghadirkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur apa? Anda hadir untuk mewartakan keselamatan Tuhan. Anda hadir, Anda hidup untuk kesejahteraan umat manusia, untuk menyelamatkan banyak orang, untuk kepentingan banyak orang. Jadi Anda dilahirkan sudah direncanakan Tuhan. Anda mau jadi apa, untuk siapa, nah itu Tuhan sudah menentukan. Maka kita memberi motivasi kepada siswa bahwa ad maiora natus sum, dilahirkan untuk nilai-nilai luhur. Ini yang pertama, kita memberi motivasi untuk siswa. Dan juga kita di layar menyapa, seperti ini berjalan, kita menyapa, selamat datang siswa-siswi SMA Negeri 10 Samarinda. Nah ini layar yang ketiga yang saya tampilkan. Lalu ini cara merancang papan tulis seperti ini cara merancangnya itu. Jadi bagaimana, tapi ini bingkainya ini ada bermacam-macam pilihan di dalam itu ya, ada bermacam-macam pilihan. Lalu warna papan tulis itu ada warna merah, warna hitam, ada warna putih, ada warna biru, terserah sesuai dengan selera kita. Tapi pada umumnya papan tulis itu warna hitam atau putih. Kalau putih itu whiteboard ya. Ya, kalau yang hitam itu ya bahasa orang di sana bilang blackboard itu. Jadi kalau putih atau hitam. Tapi kalau warna begini juga bisa juga. Yang penting itu siswa bisa baca. Tulisannya itu harus berlawanan. Kalau latarnya warna seperti ini, tulisnya warna apa? Warna putih bisa, warna hitam bisa, warna merah bisa. Itu kita. Yang pentingnya seperti itulah. Jadi ini
Teman-teman ya sesama guru ya, sesama pendidik ya, kita saling membagi kasih apa yang menjadi kita punya, kita membagi dan tidak mungkin kita membagi kepada orang lain apa yang kita tidak punya. Ya itu ya. Jelas kita membagi apa yang kita punya. Kalau yang tidak punya tidak mungkin kita membagi kepada orang lain. Maka ini sebagai ungkapan kasih sesama teman kita, rasa kolegialitas kita sebagai sesama pendidik atau sesama guru agama, saya membagi bagaimana merancang bahan ajar dalam PowerPoint. Ya, kalau yang sudah tahu, mari buat video juga supaya saya dibantu. Ya, kita saling mengisi ya. Kalau yang sudah lihai untuk merancang PowerPoint, oke kita buat video supaya saya belajar juga. Oh mana saya yang kurang gitu ya. Nah ini yang dari saya menyumbangkan seperti ini. Nah kalau teman-teman menarik, buatlah komen ya, komen di bawahnya. Oh ini saya mau. Nah berdasarkan komen, saya akan membuat mulai video pertama, video kedua, video ketiga. Dan program saya ini dari video tahap pertama paling dasar bagaimana merancang, bagaimana membuka PowerPoint, ya, bagaimana kita menampilkan gambar, bagaimana kita mengambil video, bagaimana huruf itu supaya bisa hidup, bagaimana buat bagan, bagan yang hidup, ya ini mulai pelan-pelan sampai dengan yang terakhir bagaimana kita merancang materi PowerPoint lalu kita membuat video. Ya, menjadi video lalu kita upload di YouTube. Nanti saya akan buat terus beruntung mulai dari dasar sampai kita upload menjadi video di YouTube. Ya, saya kira begitu teman-teman. Kalau memang menarik, jangan lupa Anda beri komen, beri like dan subscribe. Ya, jangan lupa ya. Jadi kalau Anda sudah beri subscribe, komen, komentar Anda, dari situ saya tahu mau subscribe berapa. Misalnya taruhlah sekitar 50 orang, artinya dia mau mengikuti materi ini sekitar 50 orang, sudah saya semangat itu untuk membuat video teknik merancang materi ajar dengan PowerPoint. Tapi kalau hanya sekitar 20 orang, 5 orang, ya bagaimana kita membuat sesuatu yang rupanya kalau begitu saya menyimpulkan bahwa teman-teman sudah banyak yang tahu, tuh sudah merancang, jadi tidak perlu saya membagi. Sia-sia kita mengajar renang tapi orangnya adalah perenang, ya itu ya, jadi susah juga. Tapi ini saya hanya melihat dulu pemetaan. Kalau memang banyak teman-teman berminat, ingin tahu, ingin belajar, saya akan membuat video. Tapi berdasarkan tanggapan dari Anda, komentar dari Anda, dan juga berapa banyak yang subscribe. Ya, jadi kalau banyak, ya saya akan membuat videonya. Oke, saya kira begitu teman-teman. Saya menyampaikan ini bukan saya orang yang serba tahu, tidak. Kita sama-sama belajar. Video saya belum baru 1 bulan saya belajar, walaupun hasilnya kurang bagus, tapi saya sudah menawarkan kepada teman-teman. Tapi PowerPoint, mohon maaf, saya sudah biasa dan agak familiar dengan PowerPoint. Ya, bagaimana merancang itu sudah agak familiar karena saya menggunakan PowerPoint itu sejak tahun 2007 ya, sejak tahun 2007, bahkan sejak tahun 2003 itu saya sudah mulai menggunakan PowerPoint itu, sehingga perkembangan PowerPoint itu saya ikuti ya. Jadi akan saya bagi kepada teman-teman. Kebetulan situasi sekarang dengan pandemi ini corona, memang guru-guru dipaksakan untuk kreatif, guru-guru dipaksakan untuk membuat video, untuk membuat PowerPoint. Karena sistem belajarnya daring, online ini, jadi kita dipaksakan. Ada baiknya juga dengan pandemi corona ini, membuat guru kita kreatif. Saya sudah setua ini, mohon maaf teman-teman, saya sudah tua ini, lagi berapa tahun lagi saya sudah pensiun, tapi mendesak kita untuk kreatif ya. Ya. Mau tidak mau kita berbuat. Kenapa? Tugasnya menuntut. Kalau kita mau mengajar kepada siswa kita, terus kuliah siswa kita online atau daring, kita sendiri tidak menguasai IT seperti ini, ya kita stres kita. Bagaimana tugas kita menuntut? Mau tidak mau, saya sudah setua ini, saya harus belajar. Oke, jadi saya harapkan komentar dari teman, tanggapan dari teman, itu yang membuat saya semangat untuk membuat video. Saya berjanji untuk membuat video mulai dari dasar merancang materi ajar melalui PowerPoint sampai kepada bagaimana membuat video sampai kita upload ke YouTube.
Saya kira demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.